Halo semuanya, balik lagi sama gue Amin di YouTube channel gue, Aminoway Daily. Dan kali ini lu lagi nontonin segmen gue yang namanya Keluarin Aja Dulu. Yaitu segmen dimana gue bakal monolog dan gue bakal ngebahas isu-isu dan hal-hal yang lagi viral dan lagi berkembang di internet maupun di masyarakat. Hal ini menurut opini gue pribadi, menurut pendapat gue pribadi, hal-hal yang gue yakini bakal gue keluarin aja dulu. Dan untuk episode kali ini gue pengen ngomongin Bapak Wakil Presiden tercinta kita, yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka, yang ijazahnya dipermasalahkan atau dituntut sama pihak penuntut, yang mana dibilang ijazahnya itu nggak valid atau diragukan keabsahannya. Kemarin bokapnya Bapak Joko Widodo, sekarang anaknya dituntut juga, digugat juga. Maksud gue, ini kayaknya haters siapa Jokowi kayaknya mencari-cari banget ya kesalahan ya, entah dari bapaknya, entah dari anaknya, entah dari mana-mana. Tapi ya, namanya juga lu terjun ke dunia politik, pasti ujung-ujungnya lu bakal, dalam tanda kutip, ada yang suka sama lu, ada yang pro sama lu, dan ada yang kontra sama lu juga, dan ada musuh lu juga. Yang mana di sini pihak penuntut menuntut Bapak Gibran atas ijazah SMA-nya, yang mana di sini Bapak Gibran tuh sekolah di luar negeri SMA-nya. Tadi gue habis baca ya, yaitu di Orchid Park Secondary School pada tahun 2002 sampai 2004, dan di UTS Insert Sydney pada tahun 2004 sampai 2007, yang mana dia SMA 2 kali. Dan akhirnya dituntut karena ya kan beda SMA di sana sama SMA di Indonesia, beda kurikulumnya. Jadi ijazah SMA-nya diragukan walaupun Bapak Gibran sudah sarjana, sudah S1 gitu kan. Tapi ijazah SMA-nya dipermasalahkan karena dianggapnya beda sama kurikulum di Indonesia. Dan sedangkan bahan ajaran dilakukan di luar negeri belum tentu setara sama di Indonesia. Itu yang dituntut. Dan karena ini pihak penuntut menuntut bahwa karena Bapak Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden, dia menuntut bahwa Bapak Gibran untuk diturunkan atau dilengsarkan. Gue capek banget, ini udah masuk ke semester ketiga deh kayaknya, masuk semester ketiga pemerintahannya Pak Prabowo sama Mas Gibran. Tapi kenapa nggak dari dulu aja pas lagi nyalonin gitu kan? Apa karena dulu nggak kepikiran ya kali ya? Gue sih lebih ke hal ini mah kayak di ada-adain aja gak sih? Sama kayak kasusnya Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi kan kayak play along. Pak Jokowi waktu kasus ijazahnya dipermasalahkan, kayak beliau kayak menyeret kasusnya biar lama gitu, biar panjang. Nggak tahu ya, karena emang pengen diliput media terus atau emang pengen kenapa, gue nggak tahu kenapa. Tapi gue ngerasanya kayak diulur-ulur terus gitu kasusnya, nggak mau tunjukin gak ya gitu. Jadi gue ngerasanya kayak ya yaudahlah. Dan sekarang anaknya Pak Gibran atau Mas Gibran, ijazahnya dipermasalahkan, ijazah SMA-nya dibilang nggak valid karena sekolah di luar negeri. Menurut gue apa coba masalah ijazah gini? Kenapa sih masalah ijazah itu kenapa gitu? Kayaknya gue sih meyakini ya, lu mau sekolah di mana aja, lu mau ijazah SD gitu, mau ijazah SMP, tapi kalau memang kerjanya bener dan tanggung jawabnya bisa lu lakuin mah nggak apa-apa juga kali. Gue ngerasa kenapa ijazah ini kayak jadi polemik banget gitu, terutama di politisi-politisi ya. Kayak kemarin Ahmad Saroni diliatin nilai-nilai sekolahnya, banyak yang nggak bagus, banyak yang 6, ternyata dia nggak pintar-pintar banget. Tapi ya buktinya dia sukses sampai sekarang. Walaupun ya sukses yang gue maksud itu sukses yang banyak duitnya, jadi bisa jadi ketua DPR Komisi 3 dan segala macem. Walaupun prestasi secara langsung gue nggak begitu paham gimana ya, tapi kan bisa dibilang dia jadi orang yang sukses. Dan menurut gue ini sih bukan hal yang perlu gimana-gimana ya ijazahnya Mas Gibran ya, tapi gue perlu ngelihat responnya juga sih, nanti Mas Gibran responnya gimana. Tapi sih gue berharap responnya sih nggak dipanjang-panjangin, nggak diulur-ulur gitu, nggak gimana-gimana. Gue ngerti banyak banget orang yang nggak seneng sama Mas Gibran karena memang masih muda, anak kayak Pak Jokowi, anak kayak mantan presiden sebelumnya. Tapi kan dia kan udah jadi wakil presiden kita. Harusnya kita sebagai masyarakat kan, karena dia udah jadi, dia yang terpilih ya jadi wakil presiden kita ya support dia. Walaupun gue sampai sekarang belum begitu sih dia tuh secara tupoksi kerjanya ngapain. Karena dalam undang-undang pun
wakil-wakilan ini kan nggak pernah dapat job desk atau pekerjaan yang spesifik ya. Paling cuma membantu pekerjaan presiden, tapi kita nggak bisa tahu membantunya di sisi apa. Tapi sih kalau kita lihat sih, kita bisa ngelihatnya Mas Gibran pasti masuknya ke generasi muda, ke internet, dan pendidikan. Kemarin ada pendidikan juga. Tapi program yang lebih besar dibangun dijalin sama Pak Prabowo, sama menteri-menterinya. Gue sih nggak pengen berita-berita gini jadi headline banget ya. Gue sih berharap ini udah selesai dalam minggu ini beritanya, dibuktikan gitu, misalkan ternyata oh ya ini benar secara undang-undang sah, benar dan legit gitu, bisa nggak dikasusin lagi. Tapi gue tertarik karena berarti masih ada ya orang-orang yang mengorek-ngorek kesalahan gitu. Ya jelas ada sih, karena Papa kan dari Kaskus dari beberapa tahun lalu. Tapi gue ketika lo terjun ke dunia politik misalkan nih, terus masa lalu tuh masih bisa jadi bumerang buat lo gitu kalau di internet atau kalau melekat sama lo gitu. Jadi tuh bukan karena momen ini doang atau hari ini doang. Ketika lo ngelakuin salah pas sekolah, pas zaman kuliah, lo tuh bisa dipermasalahin gitu. Gue ngeri banget anjir. Kita kan ngerasa kan kita bukan orang yang sempurna kan. Ya mungkin lah adalah cacat-cacat dikit. Misalkan kita pernah nakal-nakal dulu, terus misalkan kalau lu jadi pejabat negara, diungkit-ungkit foto lu. Sama kayak Ahmad Saroni waktu kemarin kasus, foto-foto dia di pas main golf, foto-foto dia pas apa, segala macem, rapotnya, masa lalunya, buset dari buku-buku bro, di internet abis. Ngeri banget. Ngeri banget jadi pejabat publik. Gue sih nggak tahu ya apa yang diomongin Pak Jokowi sama anak-anaknya di meja makan atau di meja mana, gue nggak tahu. Pas ayo kita semua harus menjadi politisi atau ikut ke dalam politik. Kan sebelumnya kan enggak kan, sebelumnya cuma Pak Jokowi doang. Sama Mas Gibran juga baru-baru kan. Terus gue nggak ngerti kenapa ujung-ujungnya keluarga ini pengen menceburkan dirinya ke dalam politik. Ya mana politik kan kayak sungai kotor ya, jadi walaupun lu kesannya baik, walaupun lu kesannya pandawara, tapi ketika lu di sungai yang kotor kan lu dilihat sebagai sampah-sampah juga gitu, menggenang-menggenang juga, kotoran-kotoran juga. Nggak ada yang aman di dalam politik. Masalah lu bisa dicecer, kesalahan-kesalahan lu bisa dicecer, hal-hal yang mungkin nggak terpaut sama lu atau terkait sama lu bisa dicecer juga, bisa diambil cari kesalahannya. Gue ngerasa ini dunia yang gelap banget sih. Tapi memang butuh orang-orang yang berani, butuh orang-orang yang powerful, butuh orang yang nggak gentar gitu, maju, berani. Gue ngerasa orang-orang yang di politik sih is another level daripada orang-orang yang pada umumnya atau pekerjaan-pekerjaan pada umumnya. Ya mungkin segitu aja dari gue nggak berharap berita ini jadi gimana-gimana sih, gue pengen ini udah beres aja. Tapi gue terpancing karena gue ngelihat kemarin bokapnya sekarang anaknya gitu. Jadi dia pengen speak up. Tapi ya sekolah di luar negeri kan harusnya sama ya. Gue sih nggak terlalu mempermasalahkan mau di sekolah di Sydney, di Australia, mau di Maroko, mau di Mars gitu. Kalau SMA ya SMA gue taunya gitu kan. Tapi kan walaupun misalkan anggaplah nggak SMA, tapi kan udah kuliah gitu, udah lulus S1, terus gimana dong? Aneh banget. Jadilah sampai di sini aja video gue. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video-video gue berikutnya. Thank you and goodbye.